Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kali ini insyaallah kami bisa menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Demikian juga harapan kami, semoga saudara-saudaraku semuanya selalu dikaruniai kesehatan, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dibahagiakan hidupnya, selamat lahir batin fid dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang beriman yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala, kematian adalah kepastian bagi semua insan yang bernyawa. Walaupun kematian itu bersifat pasti, akan tetapi tidak banyak orang yang siap jika dipanggil dahulu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka berkata belum siap karena masih banyak dosa-dosanya. Ada lagi yang berkata belum siap karena belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan kelima golongan ini, mereka malah berbahagia jika ia segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas pertanyaannya adalah, siapakah kelima golongan yang bahagia saat ajal menjemput mereka? Saudara-saudaraku yang beriman yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada beberapa orang yang akan bahagia saat ajal menghampiri mereka. Sebab lewat kematian itu ia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terhadap orang-orang tersebut Allah akan meneguhkan pendirian dan dia akan teguh pendiriannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran surat Fussilat ayat 30. Berdasarkan ayat ini, saudaraku, Imam Abu Laif As-Samarqandi berkata dalam kitab Tanbihul Ghafilin bahwanya ada 5 golongan yang ketika ajalnya menjemput dia begitu bahagia. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang-orang mukmin. Sekalipun tidak semua orang mukmin akan langsung masuk ke dalam surganya Allah, karena bisa jadi ada sebagian dari orang mukmin yang melakukan atau melanggar larangan-larangan Allah. Akan tetapi siksa tersebut tidak akan abadi bagi orang yang percaya dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal itu berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya kelak di akhirat, di mana mereka akan dikembalikan ke surga setelah dosa-dosanya dibersihkan di dalam neraka.
Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghuni surga akan masuk surga dan penghuni neraka akan masuk neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, keluarkanlah dari neraka orang-orang yang dalam hatinya ada imam seberat sebiji sawi. Keluarkanlah dari neraka orang-orang yang dalam hatinya ada iman seberat biji sawi. Maka dikeluarkanlah mereka dari neraka yang warna badannya benar-benar hitam, lalu dimasukkan ke dalam surga hidup atau sungai kehidupan. Lalu tumbuhlah mereka seperti biji yang tumbuh setelah air bah. Adakah engkau tidak melihatnya? Sesungguhnya ia keluar berwarna kuning yang melilit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun yang kedua, orang yang bahagia saat ajal tiba adalah orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas akan menjadi orang selanjutnya yang akan bahagia ketika ajal menjemputnya. Karena dengan keikhlasannya Allah akan menerima amal perbuatannya yang telah ia lakukan di dunia. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau melakukan amal ibadah, lakukanlah semata-mata karena Allah dengan ikhlas, karena tidak akan diterima amal ibadah dari hambanya kecuali yang dilakukan hambanya yang ikhlas. Hadis riwayat Bukhari. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, orang-orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan ia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan hebat, lalu dia bersih tidak bertanah. Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Adapun yang ketiga, orang-orang yang bahagia ketika ajal menjemputnya adalah orang-orang yang bertaubat. Taubat kepada Allah adalah kunci terhapusnya dosa yang telah kita lakukan, asalkan tidak termasuk ke dalam dosa-dosa besar seperti menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, meski dosa manusia bertumbuh sebesar gunung, jika ia bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulanginya, maka insya Allah dosanya akan diampuni, karena sesungguhnya ampunan Allah jauh lebih besar. Hal ini sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, katakanlah wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya. Quran surat Az-Zumar ayat 53-54. Saudara-saudaraku yang dirahmatin Allah, adapun golongan orang-orang yang bahagia selanjutnya ketika ajal menimpa adalah orang-orang yang zuhud dunia. Orang-orang yang zuhud adalah mereka yang tidak memperdulikan kenikmatan dunia, meski seluruh kenikmatan dunia dibukakan atasnya, dia tetap mendambakan ingin bertemu dengan Rabb-Nya. Mereka tidak bersedih terhadap apa yang tidak didapatkannya di dunia, dan mereka tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadanya. Mereka tidak khawatir dengan kematian dan hari perhitungan kelak. Sungguh mereka akan bahagia di surga yang tidak ada azab di dalamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan bersedih terhadap apa yang tidak kamu dapatkan, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surat Al-Hadid ayat 23. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berdoa yang menjadi tanda zuhud pada dirinya. Dituturkan Ibnu Umar, beliau bersabda, ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa takut kepadamu
yang membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu, dan berikan ketaatan kepadamu yang mengantarkan kami ke surgamu, dan anugerahkanlah pula keyakinan yang akan menyebabkan ringan bagi kami segala musibah di dunia ini. Hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasai, Al-Hakim dan Al-Baghawi. Saudara-saudaraku, adapun yang kelima, yaitu ulama yang mengajarkan ilmu dan kebaikan. Seorang ulama yang selalu ikhlas mengajarkan ilmu dan kebaikan kepada manusia, menjadikannya tidak perlu khawatir terhadap datangnya kematian yang menghampiri mereka. Sebab amal soleh yang mereka kerjakan akan dibalas dengan surga yang diperuntukkan bagi mereka dan orang-orang yang mengikuti ajarannya. Selain itu, ia akan mendapatkan warisan pahala yang tak akan pernah putus walaupun dia telah meninggal dunia. Hal ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata bani Adam inqata 'amalu illa min salasah, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalihin yad'u lah." Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah amal-amalnya kecuali 3 macam perbuatan, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan mengenai 5 golongan yang akan bahagia ketika ajal menghampirinya. Mereka tidak perlu takut dan bersedih karena Allah akan mengabarkan kepadanya tentang surga yang telah dijanjikan untuk dirinya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita selalu melakukan amal-amal kebaikan, dimudahkan untuk mengamalkan amal-amal kebaikan, merupakan wasilah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ridha Allah kita akan diwafatkan insyaallah dengan husnul khatimah, memperoleh nikmat di alam kubur, di padang mahsyar, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang kami sampaikan kali ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat khususnya bagi pribadi saya, bagi keluarga saya, bagi saudara-saudaraku semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.